Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Bapak doakan agar anak-anak di seluruh Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak Indonesia terus semangat untuk belajar walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari anak-anak kita selalu menaati protokol kesehatan. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan materi muatan pelajaran Bahasa Indonesia IPS PPKN kelas 6 tema 8 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Dalam video ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Dengan mencermati bacaan, siswa mampu mengidentifikasi informasi penting. 2. Dengan melakukan diskusi, siswa memahami bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. 3. Dengan menjawab pertanyaan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, siswa lebih memahami tentang hak dan kewajiban sebagai pelajar dan diwujudkan dengan membuat pekerjaan janji untuk negeri. Yang keempat, dengan membuat peta pikiran tentang negara tetangga, siswa dapat mengetahui karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Nah, sekarang anak-anak silakan kalian cermati apa yang akan Bapak ceritakan berikut ini. Sore itu Alan sedang membaca berita tentang sebuah sekolah untuk jalanan. Nah, coba anak-anak kalian buat perkiraan informasi yang akan didapatkan dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalanan. Nah, silakan anak-anak lihat dalam kolom berikut ini. Kolom yang pertama, kalian tuliskan perkiraan fakta-fakta yang akan aku dapatkan dari artikel. Kemudian kolom yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang aku miliki terkait dengan judul artikel. Kemudian kolom yang ketiga, pelajaran yang kira-kira akan aku dapatkan dari artikel yang kubaca. Anak-anakku, sudah selesai semua? Baik, kalau sudah, Bapak juga akan memberikan alternatif jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kolom yang pertama, pertanyaannya perkiraan fakta-fakta yang akan aku dapatkan dari artikel. Jawabannya 1. Tentang kehidupan anak jalanan. 2. Tentang kesulitan masalah yang dihadapi anak jalanan. 3. Tentang peran serta individu, masyarakat, organisasi dalam memecahkan masalah anak jalanan. Keempat, tentang dunia pendidikan. Nah, kemudian kolom yang kedua, pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang aku miliki terkait dengan judul artikel. Jawabannya 1. Apa yang dimaksud dengan anak jalanan? 2. Apa masalah yang dihadapi anak jalanan? 3.
Apa peran serta masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan? Dan yang terakhir, bagaimana pelaksanaan sekolah anak jalanan? Nah, selanjutnya jawaban dari pertanyaan kolom yang ketiga, yaitu pelajaran yang kira-kira akan aku dapatkan dari artikel yang aku baca. Jawabannya, 1. Masalah sosial yang ada di masyarakat. 2. Memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, kewajiban pemerintah dan semua warga negara dalam mengatasi masalah pendidikan. Nah, itulah jawaban-jawaban perkiraan sebelum kalian membaca sebuah artikel. Baik anak-anakku, nah sekarang silakan kalian dengarkan dan nanti silakan kalian baca. Ada sebuah artikel berikut ini. Judulnya Sekolah Anak Jalanan. Republika.co.id. Usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun. Namun, kulit mereka telah melegam terpanggang. Telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sandal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bus ke bus yang lain, dari satu angkot ke angkot berikut. Dengan menadahkan tangan seraya menyuguhkan wajah iba, mereka berharap mendapat sekeping Rp500 atau syukur-syukur selembar Rp2.000. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini, mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain? Jauh dari ingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Plumpang, Rawabadak, Jakarta Utara, anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himmata. Di yayasan ini, 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Menurut Sarkono, Ketua Yayasan Himmata, yayasan terbentuk sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Pada tahun 2004, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Himmata yang terletak di tengah lingkungan masyarakat kumuh disahkan. PKBM Himmata hampir serupa dengan sekolah formal. Tak hanya dari seragam, jam belajar pun hampir sama dengan sekolah formal kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu. Karena PKBM Himmata hampir sama dengan sekolah formal, mereka membutuhkan pengajar yang tetap, tidak hanya sukarelawan. Saat ini, PKBM Himmata memiliki sekitar 30 pengajar tetap dengan bayaran tak lebih dari 300.000, jauh dari kata sejahtera. Namun, mendapatkan bayaran bukanlah tujuan utama menjadi pengajar di sini. Muhammad Anwar, misalnya, ia mengaku mau menjadi pengajar selama lebih dari 10 tahun karena tuntutan hati nurani untuk memberi ilmu kepada anak bangsa. Mengajar anak jalanan itu susah gampang. Kalau didasari keikhlasan, bukan orientasi mengajarnya karena materi, istilah susah itu enggak ada, ujar Muhammad Anwar, guru mata pelajaran sosiologi dan pendidikan agama Islam. Secara fisik,
Bangunan PKBM Himmata memang memenuhi syarat, namun nasib pengajar masih kurang perhatian dari donatur. Kita ini manusiawi, memang perasaan itu ada, namun sumber rezeki tidak hanya di sini saja, tapi di luar masih ada. Yang penting terus tawakal, kata dia. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca artikel koran yang berjudul Sekolah Anak Jalanan, lengkapi format di bawah ini dan bandingkan dengan format yang sebelumnya kamu isi sebelum membaca artikel. Lihat format seperti pada awal, yaitu ada 3 kolom. Silakan kalian lihat berikut ini. Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan berikan alternatif jawaban dari pertanyaan setelah kalian membaca artikel yang berjudul Sekolah Anak Jalanan. Kolom yang pertama, perkiraan informasi yang akan aku dapat dari artikel koran yang berjudul Sekolah Anak Jalanan. 1. Tentang kehidupan anak jalanan. 2. Tentang peran serta organisasi dalam memecahkan masalah pendidikan anak jalanan. 3. Tentang pendidik guru sekolah anak jalanan. Kemudian kolom yang kedua, pertanyaannya, fakta-fakta yang aku dapatkan dari artikel. 1. Kondisi fisik anak-anak jalanan. 2. Kehidupan aktivitas anak-anak jalanan. Ketiga, tempat sekolah anak-anak jalanan. Keempat, organisasi yang peduli dengan dunia pendidikan anak-anak jalanan. Dan yang terakhir, tentang pendidik atau guru sekolah anak jalanan. Selanjutnya, hal-hal baru yang aku dapatkan dari informasi di artikel. 1. Kondisi fisik anak-anak jalanan. 2. Walau hidup susah, anak-anak jalanan tetap semangat bersekolah. 3. Kepedulian organisasi Yayasan Himmata terhadap pendidikan anak-anak jalanan. Yang keempat, gaji pengajar guru sangat kecil walau jasa guru sangat besar. Yang terakhir, ikhlasnya para guru atau pengajar di sekolah anak-anak jalanan. Kemudian kolom yang terakhir, pertanyaannya, pelajaran yang aku dapatkan dari artikel yang kubaca. 1. Selalu bersyukur karena kehidupan saya tidak sekeras dan sesulit anak-anak jalanan. 2. Walau kehidupan keras dan sulit, anak-anak jalanan tetap peduli dengan pendidikan dengan tetap bersekolah, dan semangat belajar ini harus saya tiru. 3. Harus menghormati dan menghargai guru atau pendidik karena jasa guru sangat besar, tapi jerih payah mereka hanya dibalas dengan gaji atau bayaran yang kecil. Kemudian yang terakhir, peran serta masyarakat atau organisasi dalam mensukseskan program mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari cerita tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Himmata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan. Hampir setiap hari, kamu dan teman-temanmu pergi sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat. Nah, supaya kegiatan bersekolah memberi manfaat bagi kehidupanmu kelak, kewajiban-kewajiban apa yang perlu kamu laksanakan? Nah, sekarang silakan kalian jawab seperti yang terlihat dalam tampilan berikut ini, yaitu kewajibanku sebagai seorang pelajar. Silakan kalian tuliskan
5 kewajiban sebagai seorang pelajar. Anak-anak sudah dijawab? Ya, terima kasih. Ya, sekarang Bapak juga akan berikan alternatif jawaban dari pertanyaan kewajiban apa sebagai seorang pelajar. Ya, 1, kewajibannya adalah datang sempurna waktu ke sekolah. Kemudian yang kedua, mengerjakan kiprah sekolah. Kemudian yang ketiga, kewajibannya mematuhi dan menjalankan agenda piket dengan baik. Kewajiban yang keempat, mengikuti ujian atau ulangan. Kemudian kewajiban yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Anak-anakku, anggaplah kewajiban yang kamu tadi tulis pada kegiatan di atas sebagai janji yang harus dipenuhi. Nah, sekarang silakan kalian boleh berdiskusi ya, atau mengerjakan sendiri. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Apakah janji itu akan memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikanmu? 2. Apakah kewajiban yang kamu tulis merupakan hal yang harus kamu lakukan? Jelaskan jawabanmu. Pertanyaan yang ketiga, apakah melaksanakan kewajiban akan memberikan manfaat bagimu? Mengapa? Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan ini? Nilai-nilai apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Oke anak-anak, sekarang Bapak berikan alternatif jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Jawabannya, dengan menaati peraturan sekolah akan tercipta keteraturan dan suasana nyaman dalam sekolah. Saat keteraturan tercipta, maka tujuan bersama yang ingin dicapai semua pihak sekolah lebih mudah tercapai. Apakah janji itu akan memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikanmu? Ya, janji mentaati peraturan sekolah memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikan saya. Pertanyaan kedua, apakah kewajiban yang kamu tulis merupakan hal yang harus kamu lakukan? Jawabannya ya. Jelaskan. Karena kewajiban yang saya tulis merupakan hal yang harus saya lakukan, karena manfaat yang diperoleh sangat banyak, baik manfaat untuk diri sendiri maupun manfaat untuk orang lain. Pertanyaan yang ketiga, apakah melaksanakan kewajiban akan memberikan manfaat bagimu? Mengapa? Jawabannya, ya, memberikan manfaat bagi saya. Karena dengan melaksanakan kewajiban, maka 1. Melatih saya untuk mempunyai sikap tanggung jawab. 2. Hidup lebih bermakna, karena dengan melaksanakan kewajiban, saya telah menjadi pribadi atau individu yang bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang ketiga, mudah dipercaya orang lain. Kemudian yang keempat, disegani orang lain. Pertanyaan yang keempat, apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan ini? Nilai-nilai apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Jawabannya, bahwa melaksanakan kewajiban itu sangat menguntungkan dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nilai-nilai yang saya peroleh dari kegiatan adalah 1. Nilai kejujuran, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan. Kemudian yang kedua, nilai toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan orang lain
yang berbeda dari diri sendiri. Yang ketiga, nilai disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kemudian yang keempat, nilai mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima, nilai kepedulian, sikap dan tindakan selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan yang membutuhkan. Yang keenam, nilai cinta tanah air, sikap dan perilaku yang menunjukkan kepedulian, penghargaan dan kesetiaan yang tinggi terhadap bahasa, sosial, budaya, serta lingkungan fisik sekitar. Yang ketujuh, nilai kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan umum. Baik anak-anakku, masih ingatkah kalian mengenai informasi tentang negara tetangga kita Singapura? Nah, syukur kalau kalian masih ingat. Sekarang silakan kalian cari informasi tentang negara tetangga lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Nah, berikut Bapak akan tampilkan mengenai profil negara Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kerang. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. 1. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah subur. 2. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Toi Intanon dengan ketinggian 2.576 meter di atas permukaan laut. 3. Pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plato. 4. Tanah genting kerak yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Ibu kota Bangkok, luas 513.115 km persegi. Kelompok etnis terbesar adalah Thai, Tionghoa, Melayu. Bahasa Thai. Lagu kebangsaan Peng Chart Thai. Agama Buddha. Pemerintahan kerajaan. Kepala negara raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Satuan mata uang Baht. Batas negara. Sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur dengan Kamboja, sebelah selatan dengan Malaysia, sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Selanjutnya, negara Vietnam. Luas Vietnam lebih kurang 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat, serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangkan. Berikut profil negara Vietnam. Ibu kota Hanoi, luas 331.210 km persegi. Kelompok etnis Vietnam, Cina, Prancis, Inggris. Agama Buddha.
Kristen tahu. Bentuk pemerintahan Republik Sosialis. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Mata uang dong. Batas negara. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuchea, dan Laos. Baik anak-anakku, masih ingatkah mengenai ASEAN? Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Raja Ratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Anak-anak, untuk lebih jelasnya silakan kalian amati dan kalian pelajari dari video tampilan berikut ini yang berkaitan dengan ASEAN.
Itulah mengenai sejarah ASEAN. Sekarang anak-anak, silakan kalian buatlah suatu informasi yang berkaitan dengan ASEAN. Silakan kalian lihat dalam tampilan berikut ini. Yang pertama,